Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Tetap semangat. Pada pertemuan yang kedua ini, tema 1 subtema 2 muatan IPA, kita akan membahas tentang organ gerak manusia. Organ gerak manusia dibagi menjadi dua, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Mari kita bahas secara bersama-sama. Aktivitas yang memanfaatkan organ gerak adalah bersepeda, berjalan, berlari. Manfaatnya tubuh menjadi sehat, memperkuat tulang dan otot, mencegah penyakit tulang dan otot. Akibatnya, jika melakukan aktivitas berat secara terus-menerus dapat menyebabkan cedera otot. Kita bahas yang pertama adalah alat gerak pasif, yaitu tulang. Mari kita perhatikan rangka berikut ini. Rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang. Fungsi rangka adalah alat gerak pasif. Yang kedua, menegakkan tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Dan yang keempat adalah melindungi organ vital. Rangka manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Mari kita bahas satu persatu. Tulang kepala sering disebut dengan tengkorak. Tulang kepala terdiri atas tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan tulang rahang bawah. Fungsi rangka kepala atau tengkorak yang pertama melindungi organ vital seperti mata dan otak. Yang kedua memberi bentuk wajah. Yang ketiga membantu ketika makan dan berbicara. Yang kedua adalah rangka badan. Mari kita perhatikan secara bersama-sama tentang rangka badan ini. Rangka badan terdiri dari 4, yaitu ruas tulang belakang, tulang dada dan rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Mari kita bahas ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang terdiri atas 33 buah tulang, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruang tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Fungsi tulang belakang yang pertama menegakkan badan, yang kedua menyokong kepala dan tangan, yang ketiga melekatnya otot dan tulang rusuk. Yang kedua adalah tulang dada. Tulang dada ini terdiri atas tulang dada dan tulang rusuk. Fungsi tulang dada dan tulang rusuk adalah untuk melindungi organ vital di dalam rongga dada, misalnya jantung dan paru-paru. Yang ketiga adalah tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Fungsi tulang gelang panggul yang pertama menyangga badan ketika duduk, yang kedua melindungi organ vital di dalam perut, yang ketiga melekatnya tulang paha atas. Yang terakhir adalah tulang bahu. Tulang bahu terdiri atas tulang selangka dan tulang belikat. Selanjutnya kita akan bahas tentang rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ini terdiri atas 2, yaitu rangka anggota gerak atas yaitu tangan dan rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Kita akan bahas yang pertama adalah rangka anggota gerak atas atau tangan. Tangan terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang jari tangan, tulang pengupil, dan tulang telapak tangan. Yang kedua adalah rangka anggota gerak bawah atau kaki, terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari-jari kaki, tulang tempurung lutut, tulang betis, dan tulang telapak kaki. Fungsi tulang pada manusia yang pertama tulang hasta untuk memungkinkan pergelangan tangan memutar. Yang kedua tulang lengan atas sebagai penghubung tulang gelang bahu dengan tulang lengan bawah.
Tulang pengupil sebagai penghubung bagian siku dengan ibu jari. Yang keempat, tulang pergelangan tangan untuk menggerakkan pergelangan tangan ke segala arah. Yang kelima, tulang telapak tangan sebagai penghubung tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Yang keenam, tulang paha sebagai penghubung tulang bagian pinggul dan lutut. Yang ketujuh, tulang kering sebagai penghubung lutut dengan pergelangan kaki. Yang kedelapan, tulang betis sebagai penopang berat tubuh dan mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Yang kesembilan, tulang pergelangan kaki untuk menggerakkan kaki ketika berjalan. Yang ke-10, tulang telapak kaki sebagai pijakan agar seimbang ketika berjalan. Yang ke-11, tulang jalan kaki untuk membantu tubuh ketika berjalan sehingga tubuh tetap seimbang. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah alat gerak aktif, yaitu otot. Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan tulang. Fungsi alat gerak aktif atau otot yang pertama menggerakkan tulang, yang kedua menggerakkan organ-organ tubuh, yang ketiga mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Macam otot manusia ada 3. Yang pertama otot polos, ciri-cirinya adalah 1. Kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua berbentuk gelondong. Yang ketiga terletak pada organ dalam. Yang keempat memiliki 1 inti sel yang berada di tengah. Yang kelima bergerak otot lambat dan mudah lelah. Yang keenam bekerja dengan sendirinya, tidak dipengaruhi oleh otak. Otot yang kedua adalah otot lurik. Ciri-ciri otot lurik adalah berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi. Yang ketiga melekat pada rangka. Yang keempat bekerja atas perintah otak. Yang kelima bekerja dengan cepat dan mudah lelah. Yang ketiga adalah otot jantung. Ciri-ciri otot jantung: 1. Berbentuk silindris dan memiliki percabangan. Yang kedua memiliki 1 inti sel yang terletak di tengah. Yang ketiga terletak pada jantung. Yang keempat bekerja tanpa kesadaran. Yang kelima bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Demikianlah penjelasan tentang alat gerak manusia atau organ gerak pada manusia. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar. Bacalah buku referensi yang lain yang bisa membantu dan memperjelas pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.